warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selanjutnya kita di mata kuliah psikometri akan belajar tentang reliabilitas. Nah, inti dari materi reliabilitas yang perlu dipegang adalah arti dari reliable. Nah, jadi reliable itu merupakan sesuatu yang menguji, kata kuncinya adalah keterandalan, stabilitas dan konsistensi. Ya, yang paling mudah diingat adalah stabil dan konsisten. Itu kata kunci pada materi reliabilitas. Ya, walaupun semua aspek penting, namun untuk cara mengingatnya paling mudah diingat adalah stabilitas dan konsistensi. Ya, ada predictability dan keakurasan. Nah, kemudian suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas yang sempurna atau bagus, apabila hasil alat ukur tersebut bila dilakukan berkali-kali akan selalu menunjukkan hasil atau skor yang relatif sama. Jadi kalau kita mengukur misalnya kepercayaan diri, misalnya resiliensi, ya, diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, maka hasilnya akan konsisten. Seperti materi minggu kemarin, ya, hasilnya akan konsisten. Itu reliable. Nah, apa yang dimaksud dengan reliable? Apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur? Jadi tepat enggak ya untuk mengukur tersebut. Kemudian menunjukkan pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang-ulang kali. Jadi masih kembali ke konsistenan. Jadi reliable itu kata kuncinya adalah konsisten. Ya. Nah, kemudian reliabilitas dan error pengukuran. Asumsi tes teori skor murni klasik mengatakan bahwa skor tanpa X terdiri atas komponen skor murni dan komponen error pada kadar tertentu. Ya, kemudian di dalam rumus teori klasik yaitu X sama dengan T plus E. Nah, semakin besar porsi varian error, maka tes akan semakin kurang reliable. Ya, logikanya masuk ya, semakin varian errornya besar, maka tes itu akan semakin kurang reliable. Begitupun sebaliknya, ya, semakin errornya kecil, maka tes itu akan semakin reliable. Ya. Oke. Kemudian dari variabilitas keseluruhan dari skor individu tentu disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan yang sesungguhnya di antara individu dan variabilitas error. Jadi misalnya kita mengukur penerimaan diri dalam satu kelas, ya, misalnya satu kelas ada 40 orang, ya, kita mengukur penerimaan diri 40 orang. Nah, satu dengan yang lainnya pasti memiliki penerimaan diri yang berbeda, ya. Bahkan kalau dikatakan orang kembar pun memiliki kepribadian yang berbeda. Di dalam skor tes yang mengukur manusia ini, ya, variabilitas dalam reliabilitas ini tentu juga mengacu pada itu, sehingga perbedaan antar individu itu sangat pengaruh. Kemudian yang kedua baru variabilitas error, ya. Karena itu kalau kita mengukur resiliensi, penerimaan diri dan lain sebagainya, satu kelas itu tidak mungkin sama persis. Oke. Kemudian di sini dapat dikatakan bahwa reliabilitas tes adalah proporsi variabilitas skor tes yang disebabkan oleh perbedaan yang sebenarnya di antara individu-individu. Nah, sedangkan ketidakrealiabelan adalah proporsi variabilitas skor tes yang disebabkan oleh error pengukuran. Nah, varian error dan skor murni. Salah satu interpretasi reliabilitas dirumuskan dengan mengaitkan varian error dan varian skor tambah. Ya. Dengan berlakunya asumsi konstansi varian error bagi setiap individu, dapat dilihat bahwa perbedaan koefisien reliabilitas semata-mata tergantung pada perbedaan varian skor tampak. Ya, kemarin kita bahas skor tampak dan skor murni. Ya, skor murninya misalnya 10, yang tampak 12 berarti errornya 2. Begitupun sebaliknya, misalnya yang murninya 10 yang nampak 8 berarti errornya ada minus 2. Kemudian semakin besar varian skor tampak, maka koefisien reliabilitas cenderung akan semakin besar pula, ya enggak? Semakin besar error nampaknya, ya, maka akan semakin besar
koefisiennya ya. Kemudian hubungan tersebut membawa kita kepada makna bahwa reliabilitas dalam arti kecermatan tes dalam mengungkapkan skor murni. Oke. Interval kepercayaan skor murni diestimasi berdasarkan beberapa asumsi. Yang pertama bahwa teori skor murni klasik berlaku di sini. Ya, kemudian bagi kelompok subjek yang bersangkutan error melakukan terdistribusi secara normal dan bahwa error standar pengukuran dalam populasi adalah sama bagi semua subjek atau homostatis. Oke. Dari perumusan interval kepercayaan di atas tampak jelas bahwa sempit atau luasnya interval bagi taraf kepercayaan tertentu tergantung pada kecil besarnya error standar dalam pengukuran. Semakin sempit interval kepercayaan skor murni yang berarti hasil tes semakin cermat ya, berarti semakin sempit interval kepercayaan pada skor murni tersebut maka hasil itu akan semakin cermat. Sebaliknya bila besar skor error standar dalam pengukuran akan semakin lebar, pula interval yang terjadi dan hasil pengukuran semakin tidak cermat. Ya, itu balikan ya. Prinsip reliabilitas menghendaki adanya satu keajekan konsistensi, kemantapan, stabilitas, ya, kepercayaan, keterpercayaan, keterandalan, dan kejituhan opsi. Nah, prosedur reliabilitas ada 3 macam. Yang pertama pengujian dengan 1 kali tes, yang kedua dengan 2 kali tes, yang ketiga adalah score reliability. Yang 1 kali tes itu digunakan ada speed half, Goodrich-Judson, coefficient alpha. Ya, nanti kita pakai SPSS ya olah datanya. Nah, alat ukur ini kita olah data dengan SPSS ya. Dan mau milih yang mana nanti tinggal pilih ya. Yang kedua dengan 2 kali tes, retest, dan alternatif form. Nah, ini yang kita lihat yang pertama. Pengujian reliabilitas dengan 1 kali tes, 1 kali administrasi. Yang pertama speed house. Ya. Pengukuran reliability alat ukur dilakukan dengan cara membelah alat tersebut menjadi 2 bagian yang ukuran. Nah, yang membelah bukan kita secara manual, tapi menggunakan bantuan alat SPSS ya. Nah, kita belah menjadi 2, koefisien reliabilitas dimulai dengan cara mengkorelasikan skor antar 2 belahan. Jadi internal konsistensi antar tes, di antar belahan yang ada di 1 tes, bukan dengan tes yang lain, bukan dengan tes yang kedua. Teknik pengujian reliability dengan cara ini dibagi menjadi 2, yaitu Rulon dan Sternberg ya, jadi 2 ya. Oke. Yang menggunakan 1 kali tes yang kedua adalah dengan Goodrich-Judson. Mengukur konsistensi respon subjek pada item-item tes sehingga disebut dengan inter-item konsistensi. Ya, errornya disebut content sampling dan content heterogeneity sampling. Teknik pengujian reliabilitas dengan teknik ini dibagi menjadi 2, yaitu KR 20 dan 21 dalam SPSS nanti. Nah, kemudian yang berikutnya koefisien alpha, ini yang paling kita sering pakai, Cronbach alpha ya. Tujuannya sama dengan KR yang tadi, Goodrich-Judson tadi, hanya saja syarat yang harus dipenuhi adalah data yang diperoleh bersifat kontinu, bukan atomi. Kemudian ini yang menggunakan 2 kali tes, pengujian reliabilitas dengan 2 kali administrasi. Ya, yang pertama tes untuk melihat stabilitas atau kekonsistenan alat tes dalam mengukur karakteristik atau trait dengan melaksanakan tes, dan pengukuran tersebut dengan 2 kali tes atau diulang. Ya, koefisien korelasi yang dihasilkan disebut dengan coefficient of stability. Error pada uji reliabilitas dengan teknik ini disebut dengan time sampling error, jadi 2 kali tes. Ya, nah di sini yang kedua adalah alternative form, immediate alternative form dan delayed alternative form. Dibagi menjadi 2 lagi alternative form, jadi immediate dan delayed. Untuk melihat stabilitas atas dalam mengukur state individu dengan melaksanakan tes dan mengukuran lebih dari 1 kali menggunakan 2 form tes. Yang pertama immediate, yaitu kedua form diberikan secara langsung. Jadi form kedua diberikan langsung setelah form pertama selesai diberikan. Jadi form pertama diberikan yang kedua sekalian untuk diisi. Ya. Beda dengan yang kedua, yang delayed itu ada penundaan pemberian form setelah form yang pertama. Fungsinya apa? Supaya tidak terjadi efek belajar. Nah, contoh misalnya Anda mengisi form yang pertama ya diisi, kemudian Anda bisa tahu isinya apa form yang pertama. Nah, kemudian
Anda mempelajari form yang pertama secara tidak langsung, Anda akan belajar form yang pertama, kemudian form yang kedua langsung diberikan, itu ada efek belajar. Nah, supaya tidak terjadi efek belajar, maka diberikan penundaan, ya, diberikan waktu jeda. Nah, koefisien di sini disebut sebagai coefficient of equivalence dan stability. Karena pada teknik ini disebut sebagai content sampling, time sampling, dan unit error. Yang ketiga ada interscore reliability, ya. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan, skor satu dengan skor yang lainnya, skor satu dengan skor yang lainnya. Nah, error yang muncul adalah interscore differences, ya, perbedaan interscore. Ya. Oke. Faktor yang paling reliability. Nah, ini saya akan memberikan tugas supaya saya tidak belajar sendiri. Nah, pada Anda. Tadi kita sudah menjelaskan tentang secara umum tentang reliabilitas. Ya, sekarang tugas Anda belajar tentang faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Ya, berikutnya silahkan Anda cari literatur apapun, buku, makalah, jurnal, dan sebagainya, terserah. Setelah itu Anda baca apa yang mempengaruhi faktor reliabilitas, kemudian tulislah di link Anda. Ya, jadi nggak usah pakai di-upload di Word, nggak usah, langsung aja apa yang Anda serap dari makalah tentang faktor reliabilitas langsung Anda tulis saja, ya, tidak perlu format dan lain sebagainya, tulis saja, nggak usah beri pengertian, nggak usah kopas, langsung, ya, faktor yang mempengaruhi reliabilitas menurut Anda adalah ini, gitu ya. Jangan lupa rujukannya dari mana, tapi nggak usah di kopas, gitu ya tugasnya, ya. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.